Selamat siang, kembali lagi di video saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan dalam sebuah pemrograman. Nah, nama saya Ridho Aritonang. Saya kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, percabangan yang saya maksud di sini yaitu menggunakan aplikasi C++. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Misalnya, kondisi bisa 1, 2, ataupun lebih. Nah, percabangan ini mengevaluasi kondisi ataupun ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Kondisi atau ekspresi tersebut disebut ialah ekspresi Boolean. Hasil dari pengecekan kondisi tersebut, true and false, benar atau salah, akan dimasukkan ke dalam blok kondisi tertentu dan akan dieksekusi. Nah, langsung saja di sini saya sudah buat pengkodingan tentang percabangan bersarang. Include IOStream ini maksudnya ialah bagian deklarasi sebuah include. Nah, kemudian ada include conio.h. Nah, maksud dari include ini ialah bagian yang akan diimport. Conio ini terdiri dari 3, ataupun yang akan diimport ini terdiri dari 3, yaitu conio.h yang artinya header file dari C ataupun C++. Nah, sedangkan yang berikutnya ialah cpp. Cpp ini artinya ialah source code dalam C++. Dan yang terakhir ialah hpp, yang artinya ialah header file dalam C++. Nah, di sini saya menggunakan conio.h yang artinya header file. Yang berikutnya adalah include string yang artinya bagian deklarasi output. Selanjutnya adalah ada using namespace std. Di sini ialah artinya bagian deklarasi namespace. Selanjutnya adalah itName. Fungsi main. Fungsi main ini adalah fungsi utama dalam program. Kenapa? Karena fungsi ini akan mengeksekusi pertama kali program jika program itu dijalankan. Karena itu, dalam sebuah pemrograman ataupun bahasa logika pemrograman, fungsi ini sangat penting. Selanjutnya ialah int. Maksud dari int di depan main ini adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Oke. Ingat, setelah selesai membuat data ataupun string name, toko harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika tidak diakhiri dengan tanda titik koma, maka program tersebut akan mengalami error. Nah, sedangkan count ini artinya ialah fungsi standar dalam C++ yang bertujuan untuk menampilkan output ke layar. Selanjutnya ada sin. Sin ini adalah perintah dasar dalam C++ yang bertujuan untuk proses input atau menerima data masukan dari user. Setelah count dan sin, maka ada simbol seperti ini. Simbol ini artinya kurung siku yang bertujuan untuk mencari program library ke dalam suatu sistem. Nah, setelah selesai program ini, maka akan diakhiri dengan N. Artinya ialah teks harus diapit dengan tanda petik 2 seperti ini dan harus membuat baris baru bisa menggunakan N. Kemudian titik koma. Maka kita bisa enter dan mengetik program selanjutnya. Selanjutnya ada if dan ada if-else. Dalam bahasa C++, proses percabangan dapat menggunakan 2 perintah, yaitu perintah if dan perintah if-else. Perintah if ini digunakan untuk menjalankan blok-blok kode program. Nah, if ini merupakan percabangan dengan statement atau kondisi yang bersifatnya tunggal ataupun satu. Sedangkan perintah if-else ini ialah apabila hasil pemeriksaan kondisinya ternyata tidak terpenuhi,
maka dapat ditambahkan perintah else untuk menjalankan sejumlah perintah yang telah ditentukan. Nah, if else ini digunakan untuk percabangan dalam konteks ganda ataupun persyaratan ganda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan. Perulangan atau biasa disebut dengan looping, yakni kode khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang dipakai untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Nah, tujuannya yakni untuk mempermudah pengerjaan aktivitas dan untuk mempersingkat kode program. Dengan pengulangan, kode aktivitas yang seharusnya ditulis dengan jumlah baris yang banyak dapat dipersingkat. Nah, perulangan ini ada 3, yaitu perulangan for, while, dan do while. Di sini saya sudah buat codingnya menggunakan aplikasi C++. Yang pertama ialah perulangan for. Perulangan for ini bertujuan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Artinya, perulangan for ini sudah dapat kita ketahui jumlahnya dan sudah dapat kita tentukan berapa hasilnya. Sedangkan perulangan while adalah perulangan untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping terus berlanjut. Statement while juga digunakan untuk menyatakan perulangan. Sedangkan perulangan do while sama dengan perulangan while. Melakukan perulangan walaupun belum diketahui jumlahnya. Instruksinya akan dijalankan lebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan. Apabila kondisi masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Jika false, maka loopingnya akan berhenti. Misalnya seperti coding ini. Di sini saya sudah buat hello world dengan perulangan 5 kali. Artinya hello world ini akan berulang sebanyak 5 kali. Kunci utama yang membedakan perulangan do while dan perulangan while adalah pada posisi pemeriksaan kondisinya. Karena dalam perulangan do while, pemeriksaan kondisi dilakukan di akhir, maka perulangan akan selalu dijalankan minimal sekali, meskipun syarat perulangan sudah tidak terpenuhi. Nah, itu penjelasan tentang perulangan while, do while, dan perulangan for. Selanjutnya ialah array. Array merupakan sebuah variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi, dapat dikatakan bahwa array merupakan kumpulan dari data-data tunggal yang dijadikan dalam satu variabel array yang alamat memorinya berbeda, yang selanjutnya disebut elemen-elemen array yang biasa kita akses berdasarkan indeks. Nah, kebanyakan dalam bahasa pemrograman, array ini sangat penting dan sangat banyak digunakan. Karena array dapat membantu dan membuat sebuah variabel yang dapat diisi oleh banyak nilai. Kata lainnya, array ini dapat membuat banyak variabel. Di sini saya sudah membuat coding array. Nah, di dalam ini saya sudah membuat nama, nilai, dan keterangan. Dalam pemrograman ini, saya membuat cakupan nilai 5. Nama 5, keterangan 5, dan nilainya juga 5. Perlu diketahui juga, dalam bahasa C++, indeks array ini selalu dimulai dari angka 0, bukan 1. Kemudian, dalam mendeklarasikan array ini, harus menggunakan tanda seperti ini, atau dalam bahasa pemrograman, tanda bracket. Nah, kemudian juga untuk menilai array ini, kebanyakan cara mengaksesnya menggunakan bantuan for. Karena akses indeks membutuhkan deretan angka yang dapat kita buat dengan mudah menggunakan perulangan, yaitu perulangan for. Oke, langsung saya run. Saya run. Di sini sudah ada masukkan jumlah data. Jumlah yang data masuknya ialah seperti tadi. Saya buat dengan jumlah 5. Kemudian enter, masukkan nama. Nama yaitu Rido, kemudian enter, masukkan nilai. Nilai ialah 90. Enter, masukkan nama yang kedua, sampai nama yang kelima.
Oke, setelah datang ke 5, kita klik enter, maka akan daftar nilai muncul. Nah, seperti Rido, Yuni, Rara, Hani, Bulan, dan di sini keterangannya lulus, tidak lulus, lulus, lulus. Nah, kenapa ini tidak lulus? Kenapa ini tidak lulus? Kita akan bahas. Di sini nilainya 70. Jika nilai 70, maka tidak lulus, sedangkan nilainya di atas 70, maka lulus. Berikutnya ialah operasi file. Sebuah file dalam pemrograman skala menengah dan besar, input dan output data dalam program sering berjumlah banyak dan perlu ditulis ataupun disimpan. Nah, pada umumnya, file berupa file teks dan file binary. Ada 3 mode pengaksesan file, yaitu read, write, dan append. Di sini saya membuat operasi file yaitu append, yaitu delete. Saya sudah membuat nama file akan dihapus, file yang dihapus, dan file terhapus. Oke, langsung saya run. Nama file yang akan dihapus. Kemudian saya hapus filenya yaitu pemrograman. Setelah itu saya enter, maka akan muncul file terhapus. Proses penghapusan file sudah berhasil. Saya close. Demikianlah penjelasan tentang percabangan bersarang, tentang perulangan, tentang coding array, dan juga tentang operasi file. Terima kasih, semoga bermanfaat.